Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan atau usulan? Ujian kita kapan ya? Tanggal 16, Bu. Desember. Iya. Itu minggu kedua ya berarti ya. Oke. Jadi secara materi sebenarnya ini sudah selesai. Artinya bahan-bahan yang mesti disampaikan di semester awal ini, artinya di Fisika Inti 1 ini sebenarnya sudah cukup. Hanya saja kalau kita ketemu langsung kan ada latihan-latihannya, ada kuis yang dikerjakan langsung saat itu, mungkin ada yang dikerjakan ke depan, tetapi karena ini daring ya, itu mungkin tidak bisa dilakukan ya. Kemarin sudah saya kebut, tapi ini mungkin saya akan berikan beberapa contoh, tapi itu juga file sudah jadi gitu, jadi bukan langsung dikerjakan sekarang gitu. Sebenarnya kemarin juga saya tawarkan untuk apa itu kayak paritas, penjelasannya apa dan sebagainya. Cuma itu kan bentuknya masih dulu di OHP, jadi saya belum sempat scan. Nanti kalau sudah sempat scan, mungkin saya kirim langsung saja, tidak lewat di kuliah gitu ya. Oke, yang sekarang ini ada beberapa contoh. Sudah kelihatan belum? Kamu, Bu? Udah, Bu. Oke, jadi ini tentang massa defect dan energi ikat. Ada hal yang agak sepele sebenarnya ya, tapi tidak apa-apa sih. Nanti saya keluarkan secara cepat saja apa-apa yang diperlukan sambil mereview ya. Sudah mulai belajar belum ya? Semuanya sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Harus jaga kesehatan ya, yang penting. Jadi jangan sampai ada beberapa teman yang sudah sakit, jangan sampai sakit. Yang sakit cepat sembuh, semangat. Bisa sakit pasti bisa sembuh ya. Oke. Jadi nanti ada beberapa hal yang dicontohkan di sini, kita lihat saja ya. Menghitung energi ikat, ada menghitung perbedaan massa. Kita lihat, kita nggak usah lihat teorinya lagi ya, teorinya kan sudah. Massa defect artinya ada perbedaan antara massa yang dari penyusunnya dengan massa intinya. Nah, massa defect digunakan untuk mengukur energi ikat ya. Udah paham sekali. Kita lihat langsung ke contohnya saja. Ini besaran-besaran yang mungkin nanti dipakai. Artinya gini, nanti ketika ada kalian harus mengerjakan soal, saya tidak lagi menulis berapa ini ya. Jadi kalian harus punya catatan mengenai berapa massa proton, massa neutron, massa elektron dalam satuan kilogram, dalam satuan arbitrary unit. Nah, itu kalian harus punya. Jadi biar waktu tidak terbuang ketika mengerjakan untuk nyari-nyari. Jadi ini harus disiapkan, dicatat tersendiri besaran-besarannya berapa gitu ya.
termasuk konversinya. Ada konversinya, di print jadi satu gitu. Kalau dipakai dengan satuan yang lain bisa juga. Atau ini kemarin yang buat PR itu kok bukan ya, lupa saya untuk PR atau contoh. Jadi hidrogen kalau 1, 2, helium dan sebagainya. Ya, di sini nilai-nilai standarnya sudah ada. Saya tidak bahas, tidak baca satu persatu, nanti kalian silahkan dibaca di sini. Saya menunjukkan saja. Ada contoh bagaimana uranium 235 ditembak neutron, dia akan jadi barium, kripton, dan 3 neutron lagi. Kalau nanti dalam fisika inti 2, ini namanya inti induk, ini partikel penembak, kemudian ini inti anak, ini juga termasuk inti anak, dan ini partikel pada nyertanya. Silakan ya. Nah, ada jawabannya. Silakan nanti dipelajari. Saya tidak bahas ya di sini. Artinya kalau nanti ada soal semacam hanya energi ikat itu jangan sampai salah. Karena memang nilai ya tadi massa elektron, massa proton itu angkanya banyak ya, kalian harus ikuti berapa angka di belakang koma ini dulu. Jadi untuk saat ini jangan dibulatkan untuk yang ini. Karena kalau dibulatkan nanti hasilnya satu semua ya. Dan untuk besi, ini ada banyak contoh. Ini cepat saja ya. Nah, bisa juga nanti kalian cari linknya. Dalam kapto, linknya butuhnya banyak atau tidak. Itu. Tadi contoh-contoh jawaban soal dan jawaban. Artinya sebenarnya banyak soal yang bisa dicari di Google, di internet ya, bisa dicari. Jadi jangan pernah merasa kekurangan soal dan jawaban. Soal cukup banyak. Saya sebagian akan berikan soal-soal dari Meyerhof. Jadi kalian harus coba soal-soal di sana.
Kalau pengen bisa mengerjakan dengan mudah. Dan soalnya insya Allah uraian itu pasti ada. Uraian pasti ada, jadi harus belajar bagaimana mengerjakannya gitu. Ada sesuatu yang perlu ditanyakan? Materi yang lain mungkin nanti yang bisa saya kirimkan. J masih lama ya, masih lama, jadi tidak tergesa-gesa. Saya belum ketemu yang paritas, dulu pernah saya scan tapi kok lupa naruhnya di mana. Jadi ada juga inti contoh bagaimana mencari inti deuterium. Deuterium itu yang apa namanya, inti yang paling sederhana tapi dia tidak tunggal. Ada yang ditanyakan? Mohon maaf Ibu. Ya. Untuk waktu pengerjaan soalnya nanti sesuai dengan jadwal atau ada penambahan waktu lagi? Kayaknya sesuai dengan jadwal itu. Itu jadwalnya kan 2 jam ya? Iya Bu. Jam berapa ya? Saya belum tengok terus. Untuk jamnya jam 13 sampai jam 15. 13 sampai 15 ya. Biasanya ujiannya ini maksimum tepat waktu. Artinya maksimum jam 13 sampai 15. Karena apa? Karena kuarternya jam 15 sudah ada ujian yang lain, jadi tidak boleh nabrak-nabrak toh. Jadi harus itu. Jadi benar-benar kayak ujian beneran. Yang benar memang ujian beneran ya. Artinya kayak ujian langsung begitu. Cuma bedanya kalau ujian langsung mungkin close book ya. Kalau ujian daring kayak gini pasti open ya. Pasti open book. Tapi open book kalau belum belajar juga nyarinya lama loh, jadi harus belajar. Misalnya bagian ini ada di halaman berapa, soal kayak gini. Apalagi kalau sama sekali belum nyoba soal ya nggak bisa gitu. Jadi harus soal-soal yang ada di Meyerhof itu kan banyak itu waktunya itu dikerjakan. Kalau itu langsung itu sudah otomatis sudah terkerjakan karena PR-nya akan bervariasi. Misalnya kelompok ini mengerjakan 1 sampai sekian, kelompok ini sekian sampai sekian, kelompok yang di sini sekian sampai sekian. Jadi otomatis walaupun bergiliran akan terkerjakan gitu. Tapi kalau kayak gini bahkan PR-nya 1, 2 semuanya sama. Jadi ya hanya itu saja yang dilihat. Nanti yang keluar yang tidak jadikan PR. Itu pun saya tidak setiap saat kasih PR ya. Ya. Kalau tiap saat kasih PR itu terus terang khawatirnya membebani kalian juga, saya juga terbeban kalau tidak koreksi, nanti harus koreksi detail satu juga, jadi tidak tiap minggu memang PR. Ada pertanyaan lagi? Ini tidak akan tambah materi dengan banyak karena yang mau saya scan belum, tadi sampai di sini sudah mepet waktunya, tidak sempat nyekan. Tapi itu hanya sebagai tambahan kok, jadi tidak masalah. Artinya sebelum nanti fisika inti yang kedua, sebaiknya itu tahu, karena itu untuk bekal. Ada lagi pertanyaan? Kemarin di kelas ini ada yang ikut PKM di kelompok lain gitu? Ada tidak ya? Ada Bu. Tapi orangnya malu mungkin Bu. Siapa ini? Siapa yang? Kenapa malu? Kan harusnya bangga. Udah jadi contoh.
Nah, yang belum ikut PKM silakan, kalian masih punya kesempatan ikut PKM loh. Misalnya PKM-nya adalah PKM penelitian, itu terkait dengan penelitian kalian. Artinya kan materinya kalian pelajari di situ. Atau PKM yang gagasan ilmiah, gagasan tinggi kedepannya kayak gimana. Hal yang gagasan tertulis itu kan yang tidak mungkin dilaksanakan. Kan enak loh, punya angan-angan, punya bayangan macam-macam, wah saya terbang ke bulan, menari-nari di sana. Itu tidak mungkin saya laksanakan. Nah itu malah bisa gitu loh. Begitu juga angan-angan misalnya dari fisika inti ini, wah gimana cara membongkar inti dan sebagainya. Barangkali ya. Gitu. Jadi masih bisa itu dilakukan, terutama yang harapan saya yang PKMPE itu apapun tidak harus terkait material tertentu, tetapi bisa. Jadi mungkin saya cerita sedikit kemarin. Jadi di PKM dia masuknya PKMM, tapi yang diselidiki itu tentang ini. Jadi kayak pakai sempoa, tahu sempoa ya? Sempoa itu kan ada biji-bijinya banyak itu loh. Itu digunakan untuk menghitung pecahan dan digunakan diaplikasikan pada tunanetra. Artinya ketika dia trek-treknya itu sendiri kan itu ilmiah sekali, tidak mungkin sembarangan. Pasti ada orang yang matematikanya tahu, kemudian diaplikasikan ke tunanetra. Itulah pengabdian masyarakatnya. Banyak lagi juga tentang psikologi, tentang apa. Jadi ternyata sebenarnya banyak sekali ide-ide yang di sekitar kita yang mungkin sederhana dalam arti sepele kan, yang tempat saya sepele sih kan, ada kertas dibuat jadi permen dengan penampilan yang menarik dan sebagainya. Dengan tertentu kita menggait dari pihak Pemda untuk penjualannya dan sebagainya, pemasarannya begitu. Tapi banyak hal yang sederhana apa yang di sekitar kita. Itu yang PKMM, yang PKM penelitian ya apa yang kalian lakukan di skripsi. Terus banyak lagi, jadi masih angan-angan apa, ada yang hobinya mungkin wirausaha, bisa jadikan sesuatu. Itu idenya saja. Nah, silahkan kalian yang nangkep itu tentang PKM, masih ada kesempatan. Ini berarti kalian itu angkatan berapa sih? 2018 Bu, banyak. 2018 itu udah KKN belum? Belum Tahun Bu. depan, Bu. Iya. Tahun depan. Yang giliran yang biasanya banyak di itu namanya antar semester itu ya. Tahun depan. Nah, yang KKN tahun ini jelas, yang antar semester kemarin jelas daring. Yang ini yang periode 4 berangkat bulan Desember ini juga daring. Daring full kalau ini, dan sama sekali tidak boleh ke lokasi karena kondisi saat ini sangat rawan ya. Dibanding bulan Juli kemarin rawan sekarang. Jadi ini benar-benar tidak boleh ke lokasi. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya kalian sudah harus mulai mempersiapkan. Kita tidak tahu kapan berhentinya pandemi ini. Kalian harus mempersiapkan sesuatu lewat online. Kuliah saja online, kuliah kita daring. Nah, berarti apa yang mau disampaikan ke masyarakat juga lewatnya daring. Ya, mungkin ini cerita tidak terkait dengan fisika inti ya, tapi barangkali ini perlu untuk ke depan kalian. Jadi belum tentu semester depan kita kuliah seperti biasa, belum tentu dengan kondisi yang saat ini seperti ini. Artinya kalian harus siap daring lagi, siap KKN daring lagi. Mulai sekarang buatlah semacam kalian punya keterampilan apa, punya
kemampuan apa, mungkin menulis, mungkin membuat video, membuat pernak-pernik, keterampilan yang kemudian divideokan, kemudian membuat poster, bagaimana menceritakan sesuatu yang mungkin sepele, tapi lewatnya poster. Nah, itu harus mulai kalian latih mulai saat ini. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Terkait materi? Jadi ujian kita mulai dari sifat dasar inti, sifat statis, sifat dinamis, kemudian ada struktur inti, di situ ada tenaga ikat inti, ada model tetes cairan, ada model yang sudah diperluas sampai dengan model Nilsson, ada model kelopak atau model sel model ya. Kemudian model spin orbit, macam model jarah tunggal kalau di buku itu ya namanya ya. Kemudian ada interaksi radiasi dengan materi, ada radiasi dari neutron dengan materi, kemudian bermuatan interaksi bermuatan dengan materi, muatan ringan dan muatan berat, kemudian ada yang tidak bermuatan juga dengan materi. Sebenarnya tidak banyak, tapi kalau dibukukan ini hanya kecil bukunya, kecil tipis gini. Kecil. Tapi soalnya banyak, kalau tidak dicoba tidak bisa. Hari ini saya mau mau kuis. Tapi saya lihat beberapa yang keluar. Dan saya mau kasih kuis ini. Bisa disiapkan? Siap ya? Ini sistemnya gimana Bu? Ya. Ini kuisnya seperti apa sistemnya, nanti kami scan apa bagaimana Bu? Jadi saya kasih soalnya saya bacakan saja, kemudian kalian kerjakan. Ini masih ada kuliah sampai jam berapa? 11 lebih loh. Iya Bu. Nanti di akhir katakanlah setengah 12 nggak sampai ya, setengah 12 dikumpulkan gitu, maksimumnya gitu. Mohon maaf Ibu, untuk pengumpulan kuisnya nanti di mana ya Bu? Bisa lewat email saja biar cepat. Baik Bu. Ini kan fisika, tak? biar ada interaksi. Email tidak lewat Google Classroom. Tahu email saya? Mungkin saya tulis di grup. Dikumpulkan di email. Sudah siap?
Presentasi saya tutup. Masih ada yang nambah-nambah. Oke ya, saya bacakan ya soalnya ya. Hanya sederhana. Mohon maaf Bu, izin bertanya, apa untuk menulisnya harus ditulis tangan atau boleh diketik ya Bu? Kalau saya sih pengennya tulis tangan, tapi jelas. Tapi kalau sampai tulisannya nggak terbaca ya, tulis tangan saja deh. Tulis tangan cepet lah satu. Ini nanti jawabannya paling setengah lembar kertas selesai. Nggak sampai 30 menit selesai. Baik Bu, masih. Tulis tangan, jangan lupa nama. Jadi ini kirimnya, filenya, maksudnya filenya, tak tulis di grup ya. File, nama itu boleh nama depan, boleh nama panggilan, asal nama panggilannya ada di situ ya. Nama baru jawaban. Filenya ini, nama baru jawaban. Jadi ketika nanti saya download, yang muncul adalah nama masing-masing. Tidak nama lengkap ya, tidak nama lengkap. Boleh nama terus disingkat, nama depan disingkat atau nama panggilan boleh, yang sudah terkenal siapa begitu. Oke. Berapa ya pesertanya kuliah ini ya? Tadi beberapa yang keluar soalnya. Sekarang udah 59. Oke, saya kasih soalnya. Mungkin soalnya ada 2. Satu dulu. 1. Cari kapan energi komptonnya bernilai maksimum dan minimum. Buktikan maksudnya ya. Cari kapan energi kompton bernilai maksimum dan minimum. Buktikan, artinya ada perhitungan rumusnya. Itu sudah pernah soalnya saya berikan. Mungkin jawabannya juga sudah dikumpul. Tapi saya pengen sekarang. Nah, yang kedua, ini enggak banyak, enggak sampai setengah halaman. Kemudian hitung tenaga ikat inti untuk partikel alfa. Paling 3 baris, 4 baris selesai. Hitung tenaga ikat inti untuk partikel alfa. Ya, cukup itu aja. Maksimum tadi jam berapa? Jam kelasnya habis kapan sih? Ya udah, 11 lebih 10. Ya, enggak apa-apa. Saya kasih jangka waktu, barangkali memasukkannya agak antri. Nah, enggak antri. Oke, jadi maksimum jam 11.30. Tapi sebenarnya ini waktunya cukup 30 menit, 40 menit selesai. Jadi secepatnya dikerjakan, langsung dikirim ya. Walaupun maksimumnya sudah terlanjur ditulis 11.30.
Harusnya jam 11 saja cukup ini. Oke, gitu aja. Ada pertanyaan? Untuk ujian, untuk kuliah? Jadi soalnya tadi apa? Yang pertama adalah cari kapan energi compound ya bernilai maksimum dan minimum. Buktikan itu, artinya ada perhitungannya. Kemudian yang kedua, hitung tenaga ikat inti untuk partikel alfa. Nanti yang nomor 2 mungkin kalau ada penjelasan dilihat di WA ya. Kalau ada tambahan juga dilihat di WA. Mungkin gitu saja ya. Gitu saja. Sudah tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan cukupkan. Silahkan kalau ada perlu konsultasi apa atau ingin apa, hubungi saya. Oh ya, satu hal. Kalian sudah pada ambil skripsi belum ya? Ada nggak yang minat tentang sudut kontak? Kemarin ada Nancy, ada Ma'ruf, ada Nur Permana, kemudian Arman, apa lagi ya? Masih ada lagi. Pristia sudah wisuda. Itu terkait dengan sudut kontak. Kalau kalian ada yang minat, saya ada sesuatu yang mungkin bahkan bisa jadi PKM ini. Kalau kalian ada yang mau, silakan. Selain yang biasa saya kerjakan tentang bintang neutron atau IT atau fisika inti. Mungkin gitu saja. Tidak ada komentar lain, pertanyaan lain? Belum, Bu. Oke ya, nanti kalau ada perlu silakan hubungi di WA. Oke, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.